Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan saya Christine Angelia Pardede dengan NIM 24106110017. Saya Sultan Rafiki Sirat Sirait dengan NIM akhir 039. Nama saya Diakso Hakim Rahman dengan NIM akhir 140. Saya Abigail Kalika dengan NIM akhir 199. Kami dari kelas Hukum Waris Perdata A. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan analisis pemecahan untuk ujian tengah semester mata kuliah Hukum Waris Perdata. Kasus yang kami angkat adalah kasus nomor 1, yang dimana anak luar kawin mewarisi bersama golongan ahli waris 1. Kasus posisinya, P adalah seorang pewaris yang telah meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang berinisial A, 3 orang anak kandung berinisial B, C, dan D, serta 1 orang anak luar kawin yang diakui secara sah sebelum nikah yaitu berinisial X. Dari kasus ini ada 2 permasalahan utama yang harus dijawab secara yuridis. Pertanyaan pertama, siapa yang menjadi ahli waris dari P? Dan kedua, berapa legitim porte atau bagian mutlak dari ahli waris A beserta dasar hukumnya? Menjawab pertanyaan pertama, kita merujuk pada Burgerlijk Wetboek atau yang biasa kita kenal dengan KUH Perdata. Berdasarkan pasalnya yang ke-832, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sendarah, baik yang sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Dalam kasus ini, istri atau A dan 3 anak kandung yaitu B, C, D jelas merupakan ahli waris golongan pertama. Untuk X, statusnya adalah anak luar kawin yang diakui secara sah. Berdasarkan pasal 862, anak luar kawin yang diakui secara sah berhak untuk mewaris. Jadi ahli waris dari P adalah A, B, C, D, dan X. Bagaimana porsinya? Ini diatur dalam pasal 863 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa jika anak luar kawin mewaris bersama keturunan sah atau istri, ia mendapatkan 1/3 dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah. Secara matematis, perhitungannya seperti ini. Seandainya X adalah anak sah, maka totalnya jadi ada 5 ahli waris. Bagian X seharusnya adalah 1/5. Karena ia merupakan anak luar kawin, maka porsinya adalah 1/3 dari 1/5. Hasilnya, X mendapatkan 1/15 total dari bagian harta peninggalan. Sisanya akan dibagikan merata kepada 4 ahli waris, yaitu A, B, C, dan D. Jadi A, B, C, dan D masing-masing mendapatkan 14/15 dibagi 4, yaitu 14/60, yang kemudian disederhanakan menjadi 7/30 bagian. Beranjak ke permasalahan kedua mengenai legitime porsi dari ahli waris A atau sang istri beserta dasar hukumnya. Disinilah letak analisis kritis dari penyelesaian kasus ini. A adalah istri dari pewaris. Jika kita membaca secara cermat, pasal 913 KUH Perdata diatur dengan tegas bahwa bagian mutlak atau legitime porti adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Syarat utama untuk menjadi ahli waris legitimaris adalah harus berstatus keluarga sedarah dalam garis lurus. Istri dalam hal ini A bukanlah keluarga sedarah melainkan terikat murni karena perkawinan. Oleh karena itu, secara hukum waris, istri tidak memiliki hak atas legitime porti. Jawabannya adalah 0 atau nihil. Istri memang memiliki hak mewaris tanpa wasiat yang porsinya disamakan dengan anak sah. Namun ia sama sekali tidak dilindungi oleh porsi bagian mutlak atau legitime porti. Sebagai tambahan analisis, jika kita melihat legitime porti anak kandung menurut pasal 914 KUH Perdata, karena ada 3 orang anak sah yaitu B, C, dan D, maka legitime porti mereka masing-masing adalah 3/4 dari bagian ab intestato. Dan untuk X, anak luar kawin, legitime portinya merujuk pada pasal 916 KUH Perdata, yaitu setengah dari bagian waris undang-undangnya. Nah, dari uraian hukum tersebut dapat ditarik 2 kesimpulan utama, yaitu yang pertama, ahli waris dari P berjumlah 5 orang. Berdasarkan perhitungan pasal 863 KUH Perdata, anak luar kawin yaitu X mendapatkan 1/15 bagian. Sedangkan istri yaitu A dan ketiga anak kandungnya yaitu B, C, dan D masing-masing mendapatkan 7/30 bagian. Yang kedua yaitu menjawab secara tegas terkait legitime porti dari A atau istrinya. Jawabannya adalah tidak ada. Hal ini didasarkan pada ketentuan mutlak pasal 913 KUH Perdata yang membatasi hak tersebut hanya untuk keluarga sedarah dalam garis lurus. Analisis pemecahan kasus ini kami susun berdasarkan sistematika KUH Perdata dan juga literatur hukum perdata yang relevan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.